kepada Kota Gusman selaku Pelaksanaan Soil Festival 2021 beserta jajarannya dan Mega Aegon selaku perwakilan dari UKM Broadcast beserta Ibu Indri Hapsari MSC selaku Komisi Departemen ITSL. Dan tentunya selamat datang untuk seluruh peserta workshop Solar hari kedua 2021. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan daya kita dapat bertatap muka secara virtual pada kesempatan hari ini. Lalu lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar kita, ini Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Muhammad Fardiansah dari Ilmu Tanah 56 dan rekan saya Listianada Syafia Amira Jauhari dari Ilmu Tanah 56 yang akan memandu jalannya acara dan membersamai teman-teman dalam acara workshop Soiler di hari kedua ini. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, akan ada pendengaran tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ilzamul Khair. Kepada Saudara Ilza, waktu dan tempat kami persilakan. Apakah Saudara Ilza sudah ada di room? Oke, karena Saudara Ilza belum ada di room, mari kita membuka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selanjutnya ada apa nih, Isan? Baik Nina, mungkin kita tadi udah dibuka juga ya dengan bersama-sama. Sebelum memulai acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne PB dan Marsanyite. Hadirin dimohon untuk menaktifkan mikrofonnya kepada panitia bertugas, kami persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih operator yang telah memutarkan lagu dan himne. Semoga dengan pemutaran lagu dan himne IPB maupun HMIT, teman-teman menjadi terbakar ya semangatnya pada siang hari ini. Nah, oke, teman-teman perlu diketahui juga bahwa acara workshop Sailor pada hari kedua ini merupakan lanjutan dari workshop Sailor hari pertama yang diadakan kemarin. Baik, selanjutnya akan ada sosialisasi Soil Festival 2021 yang akan dipaparkan langsung oleh Ketua Pelaksana Soil Festival. Kepada Bang Otari Gusman, sudah ada di room, Bang? Sudah ada nih, Nada. Oke, baik. Kepada Bang Otari, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada MC yang telah mempersilahkan kami untuk bisa menyampaikan informasi mengenai Soil Festival 2021. Dan sebelumnya izin untuk share screen terlebih dahulu teman-teman semua. Apakah sudah terlihat ya? Terlihat, Bang. Oke, sebentar. Ya. Oke. Oke, baiklah teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan pertama-tama ya kita semua wajib bersyukur atas kenikmatan yang Tuhan kita berikan, dan alangkah ruginya ketika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Tuhan kita berikan. Untuk itu setidaknya setiap harinya kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman semua, sebelumnya terima kasih juga kepada panitia daripada webinar ini yang mana telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa untuk kita semua, dan tentunya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga ya. Dan di sini saya Otari Gusman selaku Ketua Pelaksana daripada Soul Festival 2021 mengucapkan selamat datang kepada teman-teman juga yang telah hadir pada siang hari ini di kegiatan workshop ini. Dan teman-teman, sekali lagi kami beritahukan bahwa setiap tahunnya Soil Festival hadir diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah IPB University, yang mana pada tahun ini mengangkat tema yakni pertanian, kolaborasi petani milenial dengan teknologi inovatif menuju wajah baru pertanian masa depan, di mana dengan tema tersebut sudah menggambarkan dengan jelas bahwa peran daripada milenials ataupun kita sebagai kaum pemuda sangat dibutuhkan untuk pertanian di masa depan itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa ilmu tanah ataupun sebagai mahasiswa pertanian sangat memiliki andil besar terkait keberlangsungan daripada pertanian tersebut gitu. Namun apakah yang membedakan kita dengan petani-petani pada yang terdahulu seperti itu? Nah, kita bisa mengkolaborasikan, memberikan ide-ide kita dengan hal-hal baru yang telah dituangkan di tema ini, yakni dengan adanya teknologi inovatif itu untuk menunjang pertanian di Indonesia di masa depan. Karena yang melanjutkan estafet pertanian tersebut adalah kita sendiri, teman-teman semua. Maka dari itu, dengan tema yang diangkat oleh Soul Festival 2021 ini, harapannya kita sebagai kaum milenial bisa terpanggil untuk melakukan perubahan ataupun menuju wajah baru pertanian di Indonesia pada masa depan nanti. Nah, kemudian tujuannya apa teman-teman semua? Jadi tujuannya daripada Soul Festival 2021 ini ataupun Soul Festival yang selalu diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah, yakni untuk menyalurkan kompetisi keilmuan mahasiswa lintas perguruan tinggi, serta mengadakan dan mewadahi diskusi antara mahasiswa dengan ahli bidang ilmu tanah secara khusus dan ilmu pertanian secara umumnya. Yakni dengan isu-isu yang akan kita angkat sebagai topik utama, yaitu mengkaji dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam dan komprehensif melalui rangkaian acara yang telah disusun oleh panitia Festival 2021. Nah, dengan tujuan yang mulia ini, marilah sama-sama kita bantu, kita wujudkan, kita tuangkan ide-ide kita
dengan berkontribusi ataupun ikut serta ambil andil dalam keberlangsungan untuk pertanian kita melalui Soil Festival 2021 ini, maupun wadah-wadah yang lainnya. Namun saat ini wadah yang tersedia yakni Soil Festival yang diselenggarakan oleh HMI PBB. Nah, kemudian dari Soil Festival 2021 ini memiliki rangkaian kegiatan apa saja nih teman-teman. Jadi rangkaian acara Soil Festival 2021 ada beberapa hal yang perlu teman-teman juga kembali ketahui, yakni workshop solar yang setelah kita ikuti pada hari kemarin maupun hari ini pada tanggal 18 dan 19 September. Kemudian ada nantinya podcast mengenai pertanian-pertanian juga yang telah dilakukan oleh kaum milenial, yaitu untuk sebagai pemanasan bisa dikatakan atau praacara daripada Soil Festival 2021 ini yang akan teman-teman saksikan juga, yang akan teman-teman lihat pada tanggal 16 dan 20 Oktober 2021. Nah, sebelum acara kita berlangsung teman-teman semua, yakni terutama di kompetisi, maka kita juga akan mengadakan rapat teknis bersama para peserta juga, yaitu sebelum dilaksanakannya rangkaian acara di kompetisi maupun webinar yang lainnya gitu ya. Ini untuk memperjelas keberlangsungan daripada kegiatan dari Soiler ataupun Soil Festival yang teman-teman akan ikuti, yakni pada tanggal 14, 16, dan 17 Oktober 2021. Nah, setelah ada rapat teknis, maka yang selanjutnya yaitu akan ada kompetisi teman-teman, yang mungkin teman-teman juga sudah ketahui bahwa di Soil Festival 2021 ini akan ada 3 kompetisi, yaitu di tanggal 17, 20, dan 21 Oktober 2021. Apa saja kompetisinya? Nah, bisa kita teman-teman lihat, yaitu ada 3. Yang pertama ada lomba karya tulis ilmiah, kemudian soil judging contest, dan juga business plan. Nah, teman-teman semua perlu diketahui kembali bahwa seluruh rangkaian acara di kompetisi maupun yang lainnya ini kita adakan secara daring ataupun secara virtual, secara online teman-teman semua. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa diketahui nih bahwa kita sudah open daripada pendaftaran yang bisa teman-teman ikuti, dan bisa teman-teman lihat bahwa dengan biaya registrasi yang sangat amat murah ini, teman-teman nanti yang akan memenangkan perlombaan juga akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Dan total dari hadiah dari ketiga kompetisi ini, Soil Festival 2021, yakni sebesar 15 juta rupiah, teman-teman semua. Makanya sangat disayangkan kalau teman-teman tidak mengikuti gitu rangkaian acara ataupun kompetisi dari Soil Festival. Nah, bisa teman-teman lihat biaya registrasinya mulai dari gelombang pertama, gelombang kedua, dan teman-teman bisa lihat harganya pun masih nih di gelombang pertama masih sangat murah sekali gitu. Jadi sebelum gelombang pertama ini habis, harapannya teman-teman semua bisa nih segera mendaftarkan diri di link yang telah tersedia gitu. Bisa dilihat juara 1, juara 2, juara 3, bahkan kita juga menyiapkan di lomba karya tulis ilmiah ini ada juara harapannya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan teman-teman mendaftarkan diri di kemampuan yang teman-teman miliki, entah itu di lomba karya tulis ilmiah, di soil judging contest, maupun di business plan. Nah, dengan adanya dengan berpartisipasinya teman-teman di kompetisi maupun rangkaian acara Soil Festival 2021 ini, teman-teman telah mengambil andil peran teman-teman untuk pertanian Indonesia ke depannya gitu, dengan menuangkan ide maupun gagasan yang teman-teman miliki, entah itu di lomba tulis ilmiah, business plan, maupun soil judging. Nah, kemudian kita kembali lagi ada apa selain kompetisi, kita akan ada webinar nasional yang akan diisi oleh orang-orang ternama, tentunya yang memiliki kemampuan maupun pengalaman di bidang pertanian, maupun memiliki peran juga di pertanian, baik itu di pemerintahan maupun untuk keberlangsungan pertanian gitu. Pada tanggal 23 Oktober 2021. Dan dilanjutkan pada malam apresiasi pada tanggal 24 Oktober
ya untuk sekaligus pengumuman daripada pemenang dari perlombaan Soul Festival 2021. Nah, kita diketahui bahwa webinar nasional tadi akan diadakan. Lalu siapa saja nih yang mengisi webinar tersebut? Nah, bisa dilihat teman-teman, yang akan mengisi webinar nasional adalah salah satu orang ternama di Indonesia, yaitu Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Bagi teman-teman yang nggak tahu nih, sangat disayangkan banget nih kalau nggak tahu Bapak Gubernur kita, karena Bapak Gubernur kita juga di Jawa Barat ini memiliki program yang cukup mendukung daripada keberlangsungan pertanian ataupun daripada petani milenial tersebut kayak gitu. Nah, kemudian ada Supriyanto SP, ini merupakan alumni ilmu tanah juga yang bergerak di bidang Business Development Manager ataupun di PT Mega Inovasi Organik, masih di bidang pertanian juga dengan umurnya yang sangat muda saat ini gitu, teman-teman. Dan kemudian dari sisi akademisinya kita memiliki dosen dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB University yang memiliki kemampuan maupun sangat sampai detik ini masih ada peran ataupun mengambil andil daripada bidang pertanian itu sendiri gitu, teman-teman. Yakni tanggal 23 Oktober 2021. Ini webinar nasional yang akan ilmunya juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, dari sekian banyak yang sudah saya jelaskan, teman-teman, jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bagaimana buku panduannya, bagaimana tata cara pendaftarannya maupun timeline-nya, teman-teman bisa langsung saja nih lihat ataupun mengetahui informasi tersebut di Instagramnya @soilfestival. Nah, di situ sudah banyak sekali informasi-informasi mengenai daripada timeline, pendaftaran, hadiahnya apa, ada perlombaan apa aja, lengkap teman-teman semua di IG-nya atau Instagram-nya Soil Festival 2021. Bisa teman-teman lihat, ini merupakan IG-nya, nah ini @soilfestival 2021, dan kemudian jika teman-teman bingung, silahkan juga boleh mengontak saya pribadi di nomor WhatsApp saya, yakni yang sudah tertera di layar teman-teman semua, ataupun bisa melalui DM Instagram daripada IG-nya Soil Festival 2021. Yang mau menggunakan lain juga ini sudah diberikan username lainnya, jadi silahkan langsung saja dihubungi jika mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri. Nah, dari sekian banyak yang sudah saya sampaikan, teman-teman, harapannya dari kita semua bisa mengambil peran satu sama lain maupun teman-teman semua untuk bisa bergabung, berkontribusi, berpartisipasi dalam rangkaian Soul Festival 2021 ini yang telah diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah IPB. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, teman-teman, untuk informasi mengenai Soul Festivalnya, dan jika ada yang mau dipertanyakan, silahkan langsung bertanya, insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Mungkin boleh pembawa acaranya, MC-nya mungkin mempersilahkan teman-teman juga yang ingin bertanya. Saya kembalikan dulu terlebih dahulu kepada Mbak MC-nya ya. Oke, mungkin nih bagi teman-teman partisipan nih peserta workshop ini, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai Soul Festival 2021 ini, boleh banget nih bisa meraise hand dan langsung on mic gitu ya, teman-teman. Gimana nih, teman-teman? Oke, kalaupun sepertinya masih mencerna informasi ya, Bang. Ya, betul, masih mencerna ya, Bang. Ya. Ya, ataupun kalaupun memang harapannya sudah jelas semua, teman-teman, dengan apa yang setelah saya sampaikan informasinya. Kalaupun nanti saat ini belum ada yang mau bertanya, mungkin boleh nanti ditanyakan di Instagramnya Soil Festival ataupun di nomor WhatsApp saya tadi. Dan teman-teman silakan boleh bertanya apapun itu ya terkait tentang Soul Festival 2021 pastinya ya. Dan mungkin dari saya cukup sekian terlebih dulu. Saya mohon maaf bila ada perkataan perbuatan kurang berkenan, dan tentunya kepada panitia saya juga berterima kasih telah memberikan kesempatan untuk menginformasikan informasi penting ini. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada Bang Otari ya, selaku Ketua Pelaksana Soyo Festival 2021 atas sosialisasi terkait Soyo Festival 2021 ini. Nah, mungkin sedikit mengulas kembali ya bahwa Soyo Festival ini merupakan acara tahunan yang diadakan yang berada langsung di bawah naungan HMIT itu sendiri. Nah, kali ini Soyo Festival kali ini tuh mengambil tema yaitu pertanian nih, sangat menarik juga ya. Di mana pertanian itu merupakan kolaborasi petani milenial dengan teknologi inovatif menuju wajah baru pertanian masa depan. Jadi nih teman-teman peserta workshop juga, selain teman-teman ikut kompetisinya juga, teman-teman juga ikut andil nih dalam memajukan pertanian masa depan dengan menggunakan teknologi inovatif melalui gagasan-gagasannya seperti tadi ada lomba esai juga kan, ada KTI dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai Soyo Festival ini, teman-teman bisa nih langsung cek Instagramnya Soyo Festival, karena di IG-nya itu udah ada beberapa narasumber nih seperti Bang Otarinya atau enggak di lainnya gitu. Jadi teman-teman boleh langsung dicek di Instagram Soyo Festival itu sendiri seperti itu. Nah, baik mungkin diingatkan kembali nih teman-teman pada bahwasannya pada waktu Soiler kali ini itu merupakan rangkaian acara Disnatalis Pertanian ke-81, makanya nih teman-teman di virtual background tercantumkan umur peserta yang ke-81. Selain itu juga, acara ini merupakan acara pra-acara rangkaian acara Soyo Festival 2021. Nah, mungkin selanjutnya akan ada pengenalan dan pemaparan materi UKM Forecast sebagai mitra dalam kegiatan workshop Soiler 2021 ini. Kepada Kak Ainun Ayulandari, bagaimana nih Kak, udah berada di Zoom? Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Halo Kak, selamat siang. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, mungkin saya serahkan ya ke Kak Ainun nih. Kak Mega ya. Kalau Kak Ainun atau Kak Mega nih Kak panggilannya? Boleh deh, sesukanya deh. Oke, Kak Mega kali ya. Boleh nih Kak Mega bisa mengambil ahli mengenai pengenalan UKM Forecast dan sekaligus pemaparan materi UKM Forecast sendiri. Materi esai maksudnya ya Kak. Selamat Kak. Selamat Oke, sebelumnya aku meminta tolong ke teman-teman panitia buat share screen, bisa ya? Bagaimana nih teman-teman panitia? Mungkin sedang dipersiapkan ya Kak. Mungkin kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini udah. Mungkin boleh dilanjut mungkin sama Kak Mega. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Mega Ainun Ayulandari. Oh ya, mungkin di sini aku bakal ngebahas terkait sedikit penjelasan tentang esai. Nah, sebelumnya mungkin aku sedikit perkenalan, karena aku di sini dari salah satu UKM di IPB University, di UKM Forum for Scientific Studies, Forces IPB. Nah, di Forces sendiri merupakan UKM keilmiahan nih, UKM keilmiahan yang ada di IPB dan fokus untuk membahas terkait berbagai hal ilmiah gitu, mulai dari karya tulis ilmiah, esai ilmiah, kemudian terkait jurnal dan berbagai webinar terkait keilmiahan gitu. Mungkin sedikit itu yang mungkin terkait dengan pengenalan UKM Forces. Nah, mungkin aku langsung lanjut ke materi ya. Oke, jadi di materi kali ini aku bakal ngebahas sedikit terkait creating and concepting the idea of writing essay. Oke, next. Oke, nah sebelumnya perkenalkan, nama aku Mega Ainun. Aku di sini kita santai aja ya teman-teman. Jadi aku di sini itu cuma kita sama-sama berbagi gitu. Kita sama-sama belajar. Aku juga belajar dari teman-teman semua dan mungkin nanti hal-hal baik yang yang aku sampaikan bisa teman-teman ambil gitu. Jadi di sini teman-teman santai aja ya. Nggak usah terlalu tegang kayak kuliah gitu. Teman-teman sebelum minum sebelum kan juga nggak masalah gitu. Yang penting tetap menyimak apa terkait dengan para ilmiah. Oke, next. Oke, nah sebelum aku ngejelasin terkait dengan esai ilmiah, aku pertama mau ngajak teman-teman membuat set your goals terlebih dahulu. Nah, apa sih tujuan teman-teman untuk ngikutin pelatihan esai ilmiah di siang hari ini gitu? Karena kan ini udah hari Minggu gitu kan, di saat orang-orang yang lain mungkin pada santai gitu, atau mungkin pada refreshing rebahan nonton film gitu. Tapi di sini teman-teman itu justru datang ke acara pelatihan esai gitu. Nah, sebelumnya aku mau minta teman-teman buat meluruskan terlebih dahulu tujuan teman-teman itu apa untuk ikut di pelatihan esai kali ini gitu. Mungkin
Sebelumnya aku apresiasi terlebih dahulu ya buat teman-teman yang udah datang dan bergabung di pelatihan esai kali ini, terutama buat teman-teman panitia juga. Tuh. Nah, jadi di sini teman-teman lurusin terlebih dahulu di tujuannya. Mungkin apa ya? Jadi di sini tuh nggak cuma mungkin ada beberapa apa ya mungkin di beberapa webinar atau mungkin di acara lainnya ada beberapa orang yang mungkin hanya mengejar sertifikat gitu. Tapi di sini kita sama-sama ngelurusin tujuan kita terlebih dahulu gitu. Buat apa sih kita ngikutin pelatihan esai ini gitu? Mungkin beda-beda kan tiap orang, mulai dari ingin mendapatkan juara gitu, atau pengen punya pengalaman, atau pengen bisa nulis terkait esai ilmiah gitu. Karena apa ya, untuk teman-teman ketahui kalau misalkan kita udah terbiasa nulis esai ilmiah, itu bakal lebih mudah teman-teman buka mengerjakan beberapa tugas kuliah, karena kan tugas kuliah juga kebanyakan terkait dengan hal yang berbau ilmiah ya. Mungkin nanti juga bisa mempermudah teman-teman buat mengerjakan skripsi ataupun tugas-tugas yang lainnya gitu. Jadi di sini teman-teman apa ya, kita sama-sama lurusin niat kita terlebih dahulu gitu, karena tujuan kita yang bakal nanti ngemotivasi diri kita sampai di akhir itu. Mungkin saat teman-teman merasa down atau apa, udah nggak semangat lagi nih, mungkin setelah ikut webinar pelatihan esai kali ini semangat ya, tapi besoknya itu bisa aja semangatnya itu udah down lagi gitu, perlu di-charge lagi gitu. Jadi tujuan ini yang nantinya itu bakal nge-push teman-teman juga gitu. Jadi kalau misalkan nih udah down, oh ya kan tujuan aku itu pengen belajar tentang esai gitu kan. Di sini mungkin teman-teman perlu apa ya, membuat sebuah target gitu untuk tujuan teman-teman juga gitu. Oke, next. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman buat nulis bareng gitu. Di sini ada sedikit pepatah dari Pramudia Anantatur. Mungkin teman-teman juga sering dengar terkait salah satu tokoh yang apa ya, fokus di kepenulisan. Jadi orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kalau misalkan nih teman-teman punya satu tulisan, entah itu terkait esai ilmiah atau mungkin tulisan lainnya, itu yang nanti bakal dikenang gitu. Jadi teman-teman apa sih yang mau kita kenang selama kita ada di dunia ini gitu. Nggak, mungkin banyak orang kan nggak apa ya, setelah kita ada di dunia ini mungkin entah nantinya setelah kita meninggal apa sih yang mau kita tinggalin gitu. Kalau misalkan nih kita setelah meninggal ya udah gitu, kayak nggak ada hal-hal yang bisa kita tinggalkan atau hal-hal yang bisa kita sampaikan untuk orang lain, itu bakal apa ya, ngebuat diri kita itu kayak sayang gitu loh hidup kita di dunia gitu, kalau misalkan kita nggak bisa ngasih manfaat untuk orang lain gitu. Oke, next. Oke, boleh. Di next. Nah, oke. Nah, di sini Akhirul teman-teman, jadi kita apa ya? Kita post terlebih dahulu, kita sama-sama apa ya? Menyiapkan diri kita gitu untuk nggak cuma kita belajar esai ilmiah, tapi kita juga mencoba berbagi kebermanfaatan untuk orang lain. Mungkin aja dari ide teman-teman yang esai ilmiah ataupun dari karya tulis ilmiah itu bisa membawa kebermanfaat untuk orang lain gitu, dan itu apa ya? Ngebawa pahala tersendiri gitu buat diri kita sendiri gitu. Oke, next. Nah, di sini mungkin aku mau ngejelasin sedikit terkait dengan pengertian esai. Nah, ini pengertian esai dari KBBI. Esai itu merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ya, jadi, oh ya boleh di next. Jadi esai sendiri itu ada dua ya, ada esai ilmiah dan esai populer. Kalau esai ilmiah itu dia menjurus ke satu bidang ilmu, sedangkan esai populer itu dia sama menjurus ke satu bidang ilmu, tapi pembahasannya itu lebih secara umum. Kalau esai ilmiah itu secara spesifik dan diksinya juga diksi ilmiah karena dia esai ilmiah. Kemudian kalau esai populer itu dia diksinya yang dibahas secara umum. Apa ya, mungkin contohnya kalau esai ilmiah itu sewaktu kita mengikuti perlombaan esai ilmiah, kemudian kita menulis apa ya, mungkin terkait esai hasil penelitian ataupun yang lainnya gitu. Tapi kalau esai populer ini artikel-artikel yang sering kita temuin di apa ya, misalkan di website ataupun di blogspot dan lain sebagainya gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya how to write gitu. Jadi di sini kita aku balik lagi ya. Di sini kita santai aja teman-teman. Jadi apa ya, di sini aku itu bukan yang lebih ahli atau yang lebih apa gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar aja gitu.
Di sini kalau misalkan nih kita sebagai pemula, mungkin banyak nih teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya nulis dari awal sampai nantinya itu bisa apply ataupun bisa submit ke suatu perlombaan gitu. Jadi yang pertama harus kita lakuin itu ada brainstorming idea. Jadi di sini teman-teman rumusin terlebih dahulu nih kira-kira ide teman-teman itu apa sih gitu. Mungkin ide ini bisa berangkat dari suatu permasalahan ataupun suatu hal yang mungkin teman-teman temui di sekitar teman-teman gitu. Mungkin kalau aku hubungin sama tema kita di Self Festival ini itu kan terkait dengan kolaborasi petani milenial dengan teknologi inovatif menuju wajah baru pertanian masa depan gitu. Mungkin teman-teman sering ya menemukan kalau misalkan banyak orang yang kenapa sih harus ngambil jurusan pertanian gitu mungkin, atau kenapa sih kamu itu mau jadi petani gitu. Itu sebenarnya apa ya, hal yang apa ya, mindset orang-orang yang bilang kayak gitu tuh salah teman-teman, karena petani itu justru apa ya, yang bisa ngebawa banyak perubahan gitu dalam kehidupan kita, dan petani itu salah satu orang yang paling dibutuhkan gitu. Nah kemudian setelah kita brainstorming idea, setelah kita ngerumusin ide kita, mungkin permasalahan yang mau diangkat dan solusi apa sih yang ditawarkan, kita ngebuat draft kasar di sini. Nah draft kasar ini bisa nanti teman-teman tulis terlebih dahulu nih poin-poin apa aja sih yang kira-kira nanti mau teman-teman tulis gitu. Bisa kalau misalkan nih dari apa ya, permasalahannya nih, misalkan teman-teman mau ngangkat permasalahan krisis regenerasi petani di Indonesia gitu. Kira-kira masalah regenerasi petani itu apa aja sih, teman-teman bisa buat poin tuh. Misalkan umur petani di Indonesia itu hampir 70% di atas 50 tahun gitu. Atau apa ya, mahasiswa jurusan pertanian itu banyak yang mereka itu nggak bekerja di sektor pertanian gitu. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya krisis regenerasi petani muda gitu. Jadi teman-teman buat aja poin-poinnya, terus solusinya nih. Misalkan teman-teman solusinya mau ngebuat satu beasiswa khusus tentang pertanian, atau mungkin teman-teman mau bikin aplikasi yang ngebuat anak-anak itu tertarik loh sama dunia pertanian gitu. Kemudian yang ketiga, kita mulai nulis nih. Jadi setelah kita bikin draft kasar, setelah kita tulis poin-poinnya apa aja sih yang ada di permasalahan, yang ada di solusi. Jadi kita mulai kembangkan lagi dari poin-poin itu, teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada revisi. Jadi setelah kita nulis terkait dengan draft-draft kasar kita sebelumnya, mungkin aja kan ada satu hal ataupun beberapa tulisan yang mungkin typo, atau kok pas waktu dibaca lagi kadang tuh kalau mungkin apa ya, dari pengalaman aku, kadang kita udah selesai nulis nih, tapi ternyata waktu dibaca lagi kok kayaknya kalimatnya itu kurang bener ya, atau kalimatnya itu kurang enak dibaca ya gitu. Jadi di sini penting banget revisi. Kemudian yang kelima itu ada publikasi. Nah di sini publikasi itu penting banget ya teman-teman. Setelah kita menulis, apa ya istilahnya tuh, kita udah mengerahkan energi kita gitu buat nulis esai kita gitu. Jadi masa sih esai kita mau dibiarin aja gitu, nggak dipublikasikan gitu. Mungkin di sini maksud publikasi itu bisa teman-teman submit ke beberapa perlombaan atau mungkin ke beberapa conference gitu. Jadi teman-teman apa ya, di situ kan teman-teman menemukan suatu permasalahan dan menawarkan sebuah solusi. Jadi di situ solusinya itu harapannya nggak cuma bermanfaat buat teman-teman, ya udah aku dapat hadiah, aku dapat juara, udah selesai sampai di situ gitu. Tapi di situ bisa aja dari permasalahan yang kita angkat, kemudian orang yang merasakan permasalahan itu bisa mendapatkan solusi dan menerapkan gitu. Hal itu kan apa ya? Mungkin di luar apa ya, kalau misalkan di perlombaan yang mungkin hadiahnya nggak, misalkan nih ide aku itu butuh dana yang benar-benar gede buat realisasi. Nah bisa aja teman-teman setelah teman-teman submit esai kemudian dapat juara, bisa aja teman-teman itu dihubungin oleh pihak yang lebih berwenang gitu. Jadi di sini penting banget teman-teman publikasi, sekaligus bisa kita menyebarkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi gitu. Nah kemudian yang keenam ini nggak kalah penting, dan ini mungkin dari aku apa ya, di sini poin berdoa itu kita nggak cuma ya udah kita selesai nulis esai terus mungkin nih harapan teman-teman kan pengen juara satu atau mungkin apa ya, masuk di Pajang gitu kan namanya, atau hal yang lainnya gitu. Tapi di sini kita balik lagi, kita serahkan semuanya sama Allah. Kalau misalkan apa ya, aku udah ngelakuin hal yang semaksimal yang aku bisa gitu. Dan apa ya, hasilnya itu kita serahkan lagi gitu.
sama yang Maha Kuasa gitu. Karena di sini kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi bisa aja kan mungkin usaha kita itu nggak sekeras usaha orang lain yang dapat juara gitu, atau yang nilai hasil esainya itu ada di atas kita gitu. Jadi di sini kita tetap serahkan lagi semuanya pada Allah, karena balik lagi teman-teman, kalau misalkan kita udah masang target terus misalkan ya aku harus juara 1 di perlombaan Soil Festival kali ini gitu. Nah, di situ mungkin kalau misalkan kita nggak juara, kita itu bakal down gitu. Jadi di sini ini fungsinya kita serahin semuanya gitu. Jadi tapi aku yakin banget nih teman-teman sewaktu mengikuti beberapa perlombaan, mulai dari proses awal brainstorming idea sampai nanti disubmit ke suatu perlombaan, banyak banget hal yang kalian bisa pelajari teman-teman. Entah itu mulai belajar menulis, atau misalkan belajar nyari beberapa daftar pustaka yang berhubungan sama tulisan ilmiah kita, atau mungkin kalau misalkan kalian dalam suatu tim, kalian bisa juga kan belajar gimana sih caranya buat manajemen people yang ada di dalam tim kita gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya tadi kan poin pertama itu terkait dengan brainstorming idea. Nah, mungkin teman-teman masih banyak nanya nih, kira-kira ide yang bagus itu kayak gimana sih Kak gitu, atau ide yang sering memenangkan perlombaan itu yang kayak gimana sih Kak. Nah, jadi di sini aku bawa 4 poin. Yang pertama itu ada inovatif. Poin inovatif ini mungkin udah banyak juga yang tahu dari teman-teman, kalau misalkan hal yang berbau inovatif itu pasti dipandang baik dan wah gitu kan buat orang lain. Di sini itu inovatif nggak harus teman-teman menemukan suatu hal yang baru, teman-teman. Bisa aja teman-teman dari misalkan ada penelitian sebelumnya, tapi mungkin penelitian sebelumnya itu masih punya kekurangan gitu, atau mungkin masih punya beberapa celah untuk diperbaiki gitu. Nah, teman-teman di sini ngebenerin lagi tuh terkait idenya, dikembangkan lagi, memperluas kebermanfaatan lagi gitu. Jadi di sini poin inovatif itu penting banget, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada aplikatif. Nah, di sini aplikatif ini ini penting banget sih menurut aku, karena wow apapun ide kita, tapi kalau dia itu nggak aplikatif atau nggak bisa direalisasikan, itu bakal juri-juri di beberapa perlombaan ilmiah itu bakal lebih memilih suatu ide yang dia itu mudah direalisasikan gitu. Karena kayak sayang gitu kan, kita punya ide wow tapi ternyata susah buat direalisasikan di Indonesia gitu, atau susah buat direalisasikan di objek yang teman-teman ambil gitu. Kemudian yang ketiga terkait urgensi. Nah, di sini terkait urgensi itu seberapa penting sih masalah yang kalian angkat gitu. Jadi semakin urgent masalah yang kalian angkat, maka semakin banyak nilai plus yang bakal kalian dapetin gitu. Kemudian terakhir ini menarik. Nah, di sini menarik ini udah pasti banget ya, semakin ide kita itu semakin menarik, maka semakin dipandang orang-orang lain gitu. Oke, next. Nah, kemudian gimana sih cara ngedapetin ide yang bagus yang ada di 4 poin tadi gitu. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ya, gimana sih Kak caranya gitu. Kalau misalkan kadang sebagai penulis pemula itu susah banget gitu buat nemuin ide. Padahal banyak banget gitu yang ada di sekitar kita dan sering kita temuin gitu. Nah, yang pertama itu ada peka terhadap sekitar. Nah, di sini peka terhadap sekitar itu bisa dari permasalahan yang sering kita temui. Mungkin hal ini sering dianggap remeh gitu. Mungkin aja nih teman-teman sewaktu misalkan pas waktu kalian ada di kampus gitu kan, ada di IPB. Nah, di IPB itu mungkin aku mau share sedikit ini ya, karena mungkin di sini ada yang dari luar IPB juga. Jadi kalau di sekitar IPB itu banyak warung-warung yang jual makanan gitu, dan di situ mungkin kurang terjaga gitu terkait sama sterilisasinya, atau mungkin terkait sama pembuangan airnya gitu yang ada di got-got gitu kan. Jadi dari masalah itu bisa kita temuin solusinya gitu, dan kita hal itu kan udah aplikatif banget kan gitu. Dan itu urgent loh buat segera diselesaikan gitu. Karena kalau nggak segera diselesaikan, nantinya kan mungkin banyak mahasiswa yang bakal kena penyakit ataupun hal yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua ini ada banyak baca.
Nah, di sini pas banget ya, semakin kita banyak membaca suatu hal, maka semakin banyak hal-hal yang ternyata itu belum kita tahu gitu loh. Mungkin nih aku mendalami terkait sama terkait sama AI gitu yang ada di pertanian. Nah, mungkin aku tuh kayaknya oh ya AI itu ini gini loh, tapi sewaktu kita membaca lagi bisa dari jurnal, skripsi ataupun proceeding dan berbagai media lainnya, bisa aja oh ternyata itu AI itu nggak cuma ini loh, ternyata itu bisa diterapkan di sini juga gitu. Jadi teman-teman bisa bakal dapat banyak insight baru gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada menonton berita. Nah, di sini menonton berita itu bisa dari televisi, dari media sosial ataupun media cetak. Jadi teman-teman di sini aku mau ngajak teman-teman buat kita itu nggak cuma menggunakan media sosial ya udah kita buka IG ya udah buka IG terus scroll. Jadi kita itu bisa loh teman-teman kalau misalkan di media sosial kita bisa ngefollow akun-akun yang dia itu benar-benar ngasih manfaat kita gitu. Mungkin kita bisa ngefollow akun-akun lomba gitu kayak di Soul Festival gitu. Kemudian kita bisa juga nih nge-follow terkait mungkin terkait BBC News gitu. Jadi kita bakal dapat banyak berita terupdate dari seluruh dunia gitu. Kemudian yang keempat itu ada ATM. Nah, di sini itu ATM ada amati, tiru, modifikasi. Nah, di sini balik lagi ke poin inovasi tadi ya. Jadi di sini teman-teman bisa ngambil dari penelitian sebelumnya. Jadi kita amati terlebih dahulu penelitian sebelumnya itu kayak gimana sih gitu. Kemudian kita itu mau niru gitu, tapi di sini jangan lupa masukin poin modifikasi gitu. Karena kita sebagai mahasiswa itu kita harus punya nilai integritas gitu. Nggak bisa kan kalau misalkan kita asal comot terus kita nantinya bakal dianggap sebagai plagiat gitu. Nah, kemudian di sini yang kelima ada bermimpi. Bermimpi ini terkait dengan suatu hal yang futuristik, teman-teman. Jadi bisa aja nih, kalian bayangin gimana kira-kira pertanian di Indonesia 10 tahun lagi itu harus kayak gimana sih gitu. Atau mungkin petani-petaninya itu harus dapat soft skill apa aja sih gitu selama beberapa tahun ke depan gitu. Terutama buat di masa di era disruptif kayak gini gitu yang semuanya berjalan serba cepat gitu. Nah, kemudian terakhir ini ada diskusi. Nah, di sini diskusi ini bisa kita lakuin sama siapa aja gitu. Bisa sama teman kita, bisa sama mungkin dosen pembimbing kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi di sini perlu digarisbawahi lagi ya, kalau misalkan diskusi ini no gosip gitu. Jadi diskusi ini misalkan nih kalian pas waktu ketemu ngebahas terkait sama COVID-19. Terus habis itu kalian kepikiran misalkan ngumpul sama-sama teman pertanian tiba-tiba kepikiran oh iya ya padahal itu sektor pertanian itu salah satu sektor yang dia itu justru meningkat gitu di tengah pandemi gitu di mana sektor lainnya itu mengalami penurunan gitu. Nah, di situ kalian bisa nemuin masalah, terus kalian bisa ngediskusiin solusi buat masalah itu gitu. Jadi di sini perlu lagi digarisbawahi kalau misalkan harus mungkin nggak perlu yang terlalu berat gitu, tapi di situ kalian bisa nemuin satu masalah dan bisa menawarkan satu solusi gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ini contohnya di sini misalkan nih ada isu terkini. Isu terkini ini mungkin banyak banget ya, tapi di sini aku mau nyontohin terkait dengan COVID-19 gitu. Nah, kemudian yang kedua ada potensi Indonesia. Mungkin teman-teman udah tahu ya kalau misalnya Indonesia itu negara yang kaya gitu. Dia Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan, negara agraris, kemudian negara dengan mega biodiversitas tertinggi kedua di dunia gitu. Jadi banyak banget potensi Indonesia yang bisa kita manfaatkan gitu. Kemudian terkait dengan teknologi, di sini teknologi itu bisa super smart society 5.0 gitu. Dan ada poin SDGs, di sini ada 17 poin SDGs gitu. Yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Oke, next. Nah, di sini aku mau menjelaskan terkait dengan struktur esai. Di sini ada 3 struktur esai. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan ini nanti dia bakal berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan isi. Nah, di sini isi itu pemaparan rinci dari gagasan si penulis. Dan yang ketiga itu ada penutup yang berisi simpulan yang bersifat prospektif. Nah, di sini maksudnya dari simpulan yang bersifat prospektif itu simpulan yang nantinya itu sekaligus memberikan saran gimana sih ke depannya gitu. Jadi kita itu sekaligus ngasih saran ke depannya esainya ini harus digimanain atau harus apa sih yang harus ditambahkan gitu. Oke, next. Nah, di sini pendahuluan yang pertama itu ada
ada 4 poin. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini dari pembahasan umum ke khusus. Jadi kalau di essay-essay-nya itu kebanyakan kita ngebahas dulu secara umumnya itu gimana sih, baru secara khusus gitu. Contohnya misalkan nih, teman-teman mau ngangkat isu terkait mungkin terkait dengan petani yang yang lahannya itu dialihfungsikan gitu, bisa di daerah Sumatera, Kalimantan atau yang lainnya gitu. Jadi kita bahas dulu terkait pertanian di Indonesia secara umum itu kayak gimana sih gitu, terutama di masa pandemi. Kemudian baru kita merujuk secara khusus ke adanya alihfungsi lahan di petani daerah Sumatera atau di daerah Kalimantan gitu. Nah, kemudian yang kedua kita harus menggunakan data yang terpercaya. Jadi di sini data terpercaya itu bisa dari sumber terpercaya yang kredibel dan akurat. Kemudian yang ketiga itu permasalahan. Nah, di sini penting banget. Jadi isu permasalahan yang diangkat oleh teman-teman itu balik lagi ya ke ide yang bagus tadi yang ada 4 poin, mulai dari aplikatif, inovatif itu tadi. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan urgensi solusi yang ditawarkan. Nah, ini terkait dengan penyelesaian masalah yang udah teman-teman angkat tadi. Jadi solusi apa sih yang kalian tawarkan? Tapi di sini cukup dibahas sedikit gitu ya di pendahuluan karena nanti secara lebih luasnya bakal dibahas di isi gitu. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada tips dan trik ini terkait isi. Jadi kalau isi dia tuh bakal ngebahas terkait gagasan kita itu kayak gimana sih gitu. Kemudian mungkin bisa berisi juga siapa aja sih yang bakal terlibat sama ide kita gitu, atau gimana sih cara ngerealisasiin ide kita gitu. Jadi di sini tipsnya itu yang pertama fokus pada tujuan dan masalah. Jadi di sini tuh biar teman-teman nggak out of the box gitu. Maksudnya teman-teman kan udah ngebahas nih masalahnya ini, tujuannya ini. Jadi kalian tuh harus fokus sama masalah dan tujuan masalah dan solusi yang kalian tawarkan gitu. Jangan sampai kalian ngebahas terkait alih fungsi lahan di Sumatera tapi nanti kalian itu ngebahasnya terlalu keluar dari aspek yang sudah ditentukan gitu. Itu malah nanti nggak fokus sama ide kita, teman-teman. Kemudian yang kedua ada cari kekuatan ide kalian. Nah, di sini cari kekuatan ide kalian itu kalian harus bisa nemuin ide kalian itu apa sih kekuatan ide kalian dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Kalau misalkan kalian ngebawa poin inovatif yang tadi ATM, itu kalian bisa nyari kelemahan dari peneliti sebelumnya itu apa sih. Kemudian kekuatan dari esai kalian yang kalian tulis itu apa sih gitu. Nah, kemudian kalian bisa masukin gambar, grafik, atau tabel atau mock-up. Nah, di sini buat memperjelas atau membantu meningkatkan pemahaman baik juri ataupun pembaca dari esai kita gitu. Kemudian terakhir itu ada sistematis, logis, dan jelas. Nah, di sini udah pasti ya, karena nggak bisa kan kalau misalkan kita sewaktu nulis isi itu kalian ngejelasin terlebih dahulu mungkin terkait siapa aja sih stakeholder yang berpengaruh pada ide kalian gitu. Kok tiba-tiba ke stakeholder gitu kan. Jadi kalian harus ngejelasin terlebih dahulu ide kalian tuh kayak gimana sih gitu. Kemudian baru merunut ke poin-poin selanjutnya gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ini di penutup. Jadi di penutup ini ada 4 poin lagi yang aku bawa. Yang pertama itu fokus pada tujuan dan masalah. Nah, di sini balik lagi ya, biar nanti kita nggak terlalu out of the box gitu. Jadi teman-teman, karena kan di penutup itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kan dia menjawab gimana sih tujuan yang mau kita bawa di awal gitu kan. Jadi kita tetap harus fokus sama tujuan dan masalah. Kemudian yang kedua itu ada singkat, padat, dan jelas. Karena di penutup ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau misalkan di esai ilmiah itu biasanya terbatas sama yang namanya halaman gitu. Jadi kebanyakan di esai ilmiah itu cuma sekitar 6 sampai 10 halaman gitu. Karena dia beda ya sama karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah dia itu lebih banyak halamannya, kalau di esai dia itu lebih sedikit. Jadi kita harus singkat, padat, dan jelas gitu ngejelasinnya, dan jangan sampai keluar dari masalah yang kita angkat gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada sertakan saran jika perlu. Ini tadi lagi terkait sama penutup itu kita harus bisa ngasih saran yang prospektif gitu. Jadi kedepannya itu harus gimana sih peneliti selanjutnya, atau mungkin pembaca itu harus gimana sih setelah membaca ide kita gitu. Nah, di sini aku masukin maksimal bisa setengah halaman ya. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak nih 1 halaman,
sayang banget gitu kalau ini tuh penutup kan menyimpulkan gitu kan dari awal sampai akhir gitu. Jadi yang penting kalau dari aku kalian menjelaskan ide kalian itu sampai jelas sampai gamblang gitu. Jadi di sini cukup setengah halaman sih. Tapi kalau misalkan emang teman-teman berlebih, yang penting disesuaikan lagi dengan jumlah halaman yang diberikan oleh panitia gitu. Oke, next. Oke, nah di sini yang perlu teman-teman hindari sewaktu teman-teman menulis esai ilmiah, yang pertama adalah pengulangan berlebihan. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menjelaskan terkait kondisi pertanian di Indonesia itu, misalkan di paragraf pertama di pendahuluan, kalian udah ngejelasin kondisi petani di Indonesia itu sekarang kayak gini loh. Kemudian nanti kalian di paragraf ketiga, misalkan kalian jelasin lagi gitu. Jadi jangan sampai ada pengulangan berlebihan, karena nantinya juri yang menilai itu juga bakal bosen gitu kalau ada pengulangan yang berlebihan. Kemudian yang kedua itu berbelit-belit. Jadi di sini itu teman-teman mungkin nggak fokus dan nggak secara singkat padat dan jelas gitu ngejelasinnya. Kalian misalkan nih di pendahuluan kalian lebih banyak membahas secara umum dan secara khususnya kalian misalkan cuma masukin berapa kalimat gitu. Jadi jangan terlalu berbelit-belit sama hal-hal yang di luar konteks kita gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus menghindari terkait dengan spekulasi yang tidak jelas. Nah, di sini terkait dengan data yang mungkin berhubungan sama poin keempat, data yang tidak relevan. Jadi teman-teman harus mencari sumber daftar pustaka yang dia itu benar-benar terjamin gitu. Dia tuh harus kredibel, akurat gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nemuin di Blogspot, nah dia itu atau di Wikipedia, dia itu kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi teman-teman harus nyari data yang relevan. Oke, next. Oke, nah di sini last but not least, ada 4 poin lagi yang aku kasih, yang harus teman-teman lakuin. Koreksi lagi terkait dengan esai kalian, mungkin aja ada satu tipe atau satu hal yang ternyata itu kurang pas gitu. Kemudian yang kedua, periksa format penulisan. Nah, di sini periksa format penulisan, kalian harus nyesuaiin dengan panduan yang ditawarkan oleh panitia penyelenggara perlombaan itu. Kemudian kelengkapan persyaratan. Mungkin di tahap perlombaan itu bisa harus ngumpulin KTM atau foto atau yang lainnya, kalian harus melengkapi persyaratan itu. Kemudian terakhir, balik lagi kita harus berdoa dan menyerahkan semuanya gitu, biar nantinya kita boleh berekspektasi setinggi mungkin, tapi kita juga harus sadar gitu, kalau misalnya kita itu cuma hamba Allah gitu, dan semua kehendak tetap berada di kuasanya gitu. Oke, next. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kalau misalkan ada beberapa hal yang mungkin kurang teman-teman pahami atau mungkin kurang jelas dari apa yang aku sampaikan, aku kembalikan kepada Kakak MC. Oke, baik. Terima kasih Kak Mega Ainun atas pemaparannya tentang proses dan bagaimana menulis esai yang baik dan benar. Benar-benar ya teman-teman, ternyata step-stepnya tuh banyak dan benar-benar harus diperhatikan untuk mewujudkan suatu esai yang baik. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada mungkin bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat ya teman-teman. Oh, ini dari IPB_David ingin bertanya, Kak. Boleh ini Bang David langsung on mic aja. Cek. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Mega atas paparannya. Saya ingin bertanya. Tadi syarat dari esai itu maksudnya apa tadi Kak? Karya ilmiah ya? Oh ya, karya ilmiah itu kan aplikatif ya. Dan juga tadi ide-idenya harus futuristik. Nah, kebanyakan kalau misalnya futuristik itu tidak aplikatif. Maksud dari futuristik di sini bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih David untuk pertanyaannya. Jadi di sini itu kita tetap ngebawa poin futuristik, tapi tetap harus memperkirakan sisi aplikatifnya gitu. Misalkan nih terkait dengan mungkin kita tahu nih pertanian di luar negeri itu semuanya serba modern gitu. Semuanya itu udah menggunakan berbagai alat-alat canggih gitu. Sedangkan di Indonesia masih banyak kan pertanian konvensional gitu. Jadi kita itu membayangkan hal futuristik, kira-kira kalau misalkan Indonesia menggunakan berbagai alat yang modern itu kayak gimana sih, tapi kita juga tetap harus memperkirakan sisi aplikatifnya, kira-kira sesuai nggak sih kalau misalkan diterapkan di Indonesia gitu. Mungkin bisa dimasukkan
kelebihan dari kalau misalkan alat-alat itu digunakan petani Indonesia itu apa aja sih kelebihannya atau kekurangannya gitu. Jadi di sini kita tetap ngebawa sisi futuristik tapi tetap harus dipikirkan lagi terkait dengan sisi aplikatif dan realisasinya gitu. Jadi atau mungkin teman-teman nih ngebawa terkait yang berhubungan sama SDGs gitu. SDGs kan dia itu sekitar tahun 2035 atau 2045 gitu, atau visi Indonesia Emas gitu. Jadi teman-teman bisa ngebawa terkait visi Indonesia Emas tapi tetap mempertimbangkan terkait dengan sisi aplikatif dan realisasinya gitu. Itu mungkin David, bagaimana? Dapat dipahami, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya untuk Bang David dan Kak Mega. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya, perlu diketahui juga ya teman-teman, untuk penanya ini nanti akan ada hadiah dari panitia. Jadi, yuk, aktif yuk. Oke, ini ada dari Fatan nih, Kak. Boleh Fatan langsung on mic aja. Cek 1, 2. Izin bertanya, Kak Mega. Jadi kan yang kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Fathan Ali Rifai, IPB dari MSL 56. Saya ingin bertanya, yang sebagaimana kita ketahui ya, kalau petani-petani di Indonesia ini masih banyak yang gaptek gitu, gagap teknologi. Nah, kalau misalkan ide kita nih nggak langsung berkaitan dengan 4.0, tapi membuat suatu teknologi yang kalau 4.0 kan identik dengan ini ya, maksudnya identik dengan menghubungkan ke hal-hal yang berkaitan dengan digital. Nah, kalau misalnya kita punya ide, tapi itu belum mengarah ke hal yang digital. Namun ini dapat membantu petani untuk memudahkan mereka lebih mengenal teknologi gitu. Dari yang ya masih banyak petani yang menggunakan cara 2.0, maksudnya hal-hal yang tradisional. Nah, kalau misalnya kita membuat maksudnya kalau misalnya kita memiliki ide yang misalnya ide ini masih 3.0 nih, apakah ini juga dapat memiliki nilai gitu di mata juri? Sedangkan kalau di era ini kan kita banyak yang digaungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan 4.0. Gimana Kak? Masuk nggak pertanyaan saya? Oke, sip. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kan emang nggak harus 4.0 secara langsung gitu. Mungkin kalau yang pernah aku bawa itu, aku pernah ngebikin satu alat penyiram bawang merah gitu di daerah Brebes. Jadi dia itu sebenarnya memanfaatkan teknologi itu sebenarnya dia itu pakai pompa keong gitu yang udah ada sejak tahun 1900-an gitu. Tapi di situ kita coba modifikasi gitu sama misalkan yang ada saat ini itu dari aku lupa dari soil texture apa gitu kalau nggak salah. Jadi di situ teman-teman bisa nih misalkan kita hubungin aja gitu kalau misalkan apa aja sih teknologi yang udah ada gitu, nggak perlu hal-hal yang berbau 4.0 gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa ngebawa 4.0 juga nggak apa-apa gitu, nggak perlu yang harus wow gitu. Misalkan nih aku ngebikin suatu game permainan edukatif di Android, dia itu untuk anak-anak, mungkin anak-anak kisaran SD atau mungkin sekitar umur 5-12 tahun lah misalkan. Tapi di situ aku ngebawa permainannya itu dengan menggunakan poin AI gitu, artificial intelligence gitu. Jadi teman-teman bisa tuh misalkan kalian ngebikin game, tapi di situ kita itu kayak main tuh secara nyata gitu, kayak main Pokemon Go gitu. Tapi di situ kita mengajarkan pertanian gitu. Jadi selagi idenya itu aplikatif dan dia itu urgent harus segera diselesaikan, asalkan kita itu harus bisa ngebawa kalimatnya itu mungkin bisa dibilang sisi marketing kita terkait dengan ide kita itu harus benar-benar kuat gitu, kekuatan ide kita, kemudian hal-hal apa aja sih yang harus segera diselesaikan terkait dengan ide kita gitu. Jadi kita harus membawa sisi itu secara jelas gitu biar nantinya itu juri itu tertarik, oh ya kayaknya
ini itu lebih penting loh daripada mungkin nih alat penyiram tanaman bawang merah yang dia itu nggak berbau 4.0 atau 5.0, dia itu lebih harus segera diaplikasikan gitu dibanding dengan permainan inovasi yang menggunakan AI gitu. Jadi teman-teman harus bisa membawa menjelaskan ide kalian itu secara kuat dan secara jelas gitu ke jurinya. Tuh, bagaimana Fatan? Mungkin kalau bisa, kalau saya saya ambil dari kesimpulan dari kakak itu, berarti kita juga harus memperhatikan kondisi sumber daya manusia yang kita teliti saat itu. Misalkan kita mau buat teknologi ini untuk membantu petani di Bogor, nah berarti kita perlu gitu ya kan untuk mengetahui sumber daya manusianya bagaimana gitu, supaya juri juga bakal tahu gitu, oh ternyata teknologi ini yang benar-benar dibutuhkan, walaupun memang belum hal digital belum masuk ke hal yang digital, tapi ternyata ini yang benar-benar dibutuhkan oleh petani, sehingga jadi nilai plus di mata juri dan menganggap bahwa ide ini lebih aplikatif daripada ide yang lebih modern. Ya, betul. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Fatan atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Mega atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi tadi. Bang Dani apakah jadi bertanya? Tadi Boleh. Bang Dani. Oke, silakan Bang Dani. Terima kasih MC. Halo Kak Mega, kenalin aku Dani dari IPB. Mau nanya mengenai esai ya. Mau nanya esai itu apakah harus ini ya? Kita tuh ngasih suatu solusi atau ide konkret atau kayak intinya solusi atau enggak ya? Soalnya beberapa lomba itu yang pernah aku temuin itu temanya itu sebenarnya ngebawa kita itu untuk ngebawa kita bukan untuk memberikan suatu ide ya, ide untuk menyelesaikan permasalahan itu. Contohnya temanya nih, ini contohnya doang ya. Mungkin kalau Kak Mega paham maksud aku, misalnya pro kontra kebijakan ini misalnya. Jadi kan temanya itu kan kesannya ngebawa kita untuk ngebahas itu kan, ngebahas tema itu, bukan nyuruh kita untuk memberikan solusi. Karena yang diminta tema itu, apakah esai itu emang kita harus kayak ngeberi solusi gitu atau suatu ide inovatif, ataukah memang ada esai yang kita tuh hanya mereview atau mengulas gitu. Terus yang kedua, sebenarnya paling sulit kan dalam memulai ya Kak Mega ya. Kak Mega kalau nulis biar konkret dibuat nulis jadi itu gimana caranya Kak Mega? Terima kasih. Oke, terima kasih Denny. Pertanyaannya. Jadi yang pertama itu terkait kalau misalkan esai itu harus ngebawa sisi harus menawarkan sebuah solusi nggak sih gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, dari beberapa pengalaman, alangkah baiknya itu kita tetap membawa solusi gitu. Misalkan nih kita ngebahas terkait dengan misalkan pro kontra terkait adanya misalkan nih ibu kota yang dipindahkan gitu dari Jakarta ke Kalimantan gitu. Kan di situ mungkin banyak yang nanti lahan pertanian yang tergusur atau mungkin hutan-hutan yang nantinya bakal ditebang secara ilegal gitu. Tapi di situ kita misalkan nih aku dari tim kontra gitu. Aku nggak setuju adanya pemindahan itu gitu. Tapi di situ kita bisa menawarkan nih misalkan aku nggak setuju itu alasannya, mungkin bisa jelaskan alasannya itu gini gitu. Tapi di situ kita bisa kalau kita menawarkan sebuah solusi, biasanya itu juri bakal semakin tertarik gitu. Jadi misalkan aku nggak setuju karena poin ABC gitu. Kemudian kira-kira solusi apa sih yang harus aku kasih kalau misalkan ibu kota itu nggak dipindahkan gitu. Mungkin nih kalau misalkan ibu kota nggak dipindahkan, tetap ada di Jakarta kan beberapa isu yang kalau dia Jakarta yang bakal tenggelam gitu misalkan. Nah, kita tuh bisa ngebawa satu solusi. Tapi kalau misalkan
dia itu esai yang bersifat opini, bukan esai yang apa ya, sejenis yang biasanya itu kita harus melakukan penelitian atau mereview dari beberapa jurnal sebelumnya. Itu nggak masalah gitu, kalau dia itu esai opini kita bisa menjelaskan solusi, tapi nggak perlu secara detail kayak di beberapa perlombaan yang kita itu mereview jurnal gitu. Tapi di situ kalau misalkan nih aku kontra, aku bisa nyebutin beberapa penelitian sebelumnya itu. Kalau misalkan nih di Kalimantan itu kan mungkin ada orangutan yang nantinya bakal terancam punah ya kalau misalkan ibu kota dipindahkan. Jadi kita bisa ngebawa penelitian sebelumnya nih, kalau misalkan jumlah orangutan di Indonesia itu saat ini udah segini loh gitu. Jadi kalau misalkan adanya pemindahan ibu kota, nanti bakal semakin terancam gitu terkait dengan keberadaannya gitu. Nah kemudian yang kedua ini cara nulis yang konkret ya. Jadi kalau dari aku sendiri sih mungkin bisa dibilang aku itu kan beberapa perlombaan itu ada esai ataupun karya tulis ilmiah yang dia itu bersifat tim atau individu gitu. Nah kalau dari sisi aku pribadi, aku itu jarang banget ikut perlombaan yang dia itu bersifat individu gitu. Jadi aku lebih banyak ikut secara tim gitu. Jadi kalau misalkan nih aku tuh kadang sama temen aku, ya udah kita itu sering telepon nih misalkan kita tuh mau ngebahas terkait lomba ini gitu. Mungkin kita telepon ya sampai 2 jam atau mungkin sampai tengah malam gitu. Nah, tapi di situ itu kita nemuin satu ide gitu. Nah, kemudian di situ kalau misalkan kita udah nemuin satu ide langsung kita tulis gitu. Jadi langsung kita bikin draft kasarnya gitu. Kalau misalkan nih aku sama temen aku misalkan langsung nemuin satu ide tentang mungkin terkait sama misalkan aku mau ngebikin marketplace pertanian di tengah pandemi gitu. Jadi aku tuh langsung aja gitu nulis poin-poin permasalahannya itu apa aja sih gitu. Nulis poin solusi yang mau kita tawarkan itu apa aja sih, langsung kita bikin poin-poinnya gitu. Nah, dari situ kita kembangin lagi gitu. Tapi kalau udah kita selesai ngembangin kadang kala kalau misalkan kayaknya waktu di awal kayaknya ini udah bagus deh gitu. Terus habis itu kayaknya ini itu udah cukup gitu buat tulisan kita gitu. Tapi pas waktu dibaca lagi kadang itu ada satu celah yang kita temukan gitu secara nggak langsung gitu. Apalagi kalau misalkan kita minta tolong koreksi ke dosen pembimbing kita gitu. Terus jadi yang penting kita tulis dulu poin-poinnya itu apa aja, kita bikin draft kasar, terus jangan lupa bikin timeline gitu. Jadi kalau misalkan di perlombaannya itu kita harus ngumpulin tanggal 15 nih, jangan sampai ya tanggal 15 kita itu baru selesai gitu. Tapi mungkin dari aku pribadi juga sering sih kadang kaum deadliners gitu. Tapi sebisa mungkin tanggal 13 lah kita udah selesai. Terus tanggal 14-nya nanti kita revisi nih. Bisa kalau misalkan emang individu, ya udah kita minta tolong atau kita revisi sendiri gitu. Terus baru tanggal 15-nya nanti kita pastiin lagi tulisannya, terus kemudian kelengkapan persyaratannya. Jadi nanti nggak ada satu hal yang terlewat. Karena sayang banget kan misalkan tulisan kita udah bagus, tapi ternyata nggak sesuai sama format panitia atau ada salah satu syarat yang belum dilengkapi gitu. Jadi kayak padahal ide kita bagus, tapi karena satu kesalahan kecil malah didiskualifikasi gitu. Itu sih mungkin dari aku. Bagaimana Denny? Oke, makasih Kak Mega. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bang Dani dan Kak Mega atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin sesi tanya jawab termin pertama ini kita cukupkan dulu. Mungkin aku sedikit review apa yang telah disampaikan Kak Mega tadi, yaitu terkait creating dan concepting the idea on writing essay. Jadi mulai dari set goals itu penting banget ya teman-teman, karena itu yang merupakan tujuan kita dalam menulis esai dan akan menjadi pegangan kita dalam menulis esai ke belakangnya. Terus tadi how to write, mulai dari brainstorming, membuat draft kasar, terus memulai menulis, terus revisi, publikasi, dan nggak lupa juga berdoa. Terus tadi juga Kak Mega udah nyampain bagaimana cara mendapatkan ide-ide yang bagus, mulai dari peka terhadap sekitar, melakukan ATM, bermimpi futuristik, hingga berdiskusi. Oke, keren banget materi yang udah disampaikan sama Kak Mega. Tadi penanya-penanyanya juga keren banget. Oke, terima kasih Kak Mega.
Dan acara selanjutnya ini akan ada pemaparan terkait penugasan. Nah, penugasan ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana Workshop Sailor ini. Kepada Saudara Aldio, apakah sudah ada di room? Iya, sudah ada. Baik. Kepada Saudara Aldio, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, boleh minta. Oke, udah. Terima kasih untuk operator. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya dari Ketua Pelaksana Workshop Sailor 2021 pada kali ini akan menjelaskan tentang essay competition yang diselenggarakan oleh panitia workshop sebagai salah satu substansi yang paling mendasar pada penyelenggaraan Workshop Sailor 2021. Karena pada intinya kami dari panitia ingin mendengar ide-ide yang dihadirkan oleh peserta yang telah di-brainstorm 2 hari, baik hari pertama yang menghadirkan banyak ahli dan juga hari kedua ini sebagai brainstorming penyusun. Tentu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang masih mengikuti acara sampai dengan saat ini. Diharapkan semuanya bisa mengikuti lomba essay ini sehingga nanti bisa mendapatkan sertifikat dari penyelenggaraan workshop kali ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Jadi setelah mengikuti brainstorming ide-ide pemikiran pertanian digital oleh para ahli yang dihadirkan di penyelenggaraan workshop hari pertama, ditambah brainstorming penyusunan essay oleh mentor dari UKM Forces yang sudah memiliki kompetensi, peserta akan diuji keterampilan menuangkan ide-ide tersebut dalam sebuah essay orisinil yang akan diperlombakan. Essay competition akan dilaksanakan dengan tema besar perkembangan teknologi inovasi sumber daya lahan pada era revolusi industri 4.0. Melalui tema ini, peserta akan diuji pemikiran kritisnya dalam mengamati kemajuan teknologi era saat ini berdampak besar secara positif tentunya terhadap dunia pertanian. Diharapkan essay competition ini nanti akan dapat menampung ide-ide baru dalam bidang agriculture. Baik, sebentar panitia, izin. Bayu bisa diganti untuk bahan yang sebelumnya, Bayu. Ada revisi ternyata untuk panduan tidak perlu dibacakan terlebih dahulu. Jadi kami panitia akan membacakan terkait ketentuan-ketentuan umum saja pada kali ini. Baik, nanti ketentuan umum yang akan digunakan pada essay kali ini. Ketentuan umumnya adalah pertama, peserta essay competition wajib terdaftar sebagai peserta workshop dengan telah mengisi formulir pendaftaran Workshop Sailor 2021. Jadi kalau teman-teman belum mengisi formulir yang sudah dibagikan, kemudian begitu saja mengikuti lomba essay, nanti tentu saja panitia tidak akan menganggap essay yang masuk. Akan kami pastikan bahwa peserta essay adalah merupakan peserta workshop yang telah mengikuti hari pertama dengan hari kedua. Itu tadi syarat kedua adalah harus mengikuti hari pertama dan hari kedua Workshop Sailor sebagai syarat mutlak mengikuti essay competition. Kemudian ketentuan ketiga adalah setelah panitia mempertimbangkan bahwa essay ini nantinya akan dikerjakan secara individu. Jadi individu diberikan kebebasan secara penuh untuk menuangkan ide-idenya yang nantinya dikemas dalam bentuk essay. Kemudian poin nomor 4 adalah essay tentunya harus mengandung tema besar sesuai dengan tema Workshop Sailor 2021. Jadi yang seperti yang kita ketahui bersama bahwa workshop ini mengangkat bagaimana teknologi itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana pertanian itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Jadi kami harapkan nanti ide-ide yang masuk pun tidak jauh-jauh dari tema yang dibawakan pada workshop kali ini. Kemudian perlu teman-teman cermati juga terkait dengan timeline essay competition ini. Yang pertama adalah dimulai pada hari ini, tanggal 19 September 2021. Brainstorming essay competition yang telah dilaksanakan oleh mentor Forces IPB, tadi ada Kak Mega, diharapkan di situ peserta dibekali bagaimana
tata cara nanti menyusun esai yang nantinya akan diperlombakan. Kemudian panitia memberikan waktu tanggal 20 sampai 23 September setelah hari ini adalah pembuatan karya oleh peserta. Kemudian peserta diberi waktu sekitar 4 hari untuk menyusun esai. Setelah itu akan dilakukan pengumpulan pada saat itu juga kepada peserta yang telah selesai, sehingga diharapkan tanggal 24 seluruh peserta sudah bisa mengupload hasil karyanya, sehingga sudah bisa dilakukan babak penyisihan oleh tim penyisi yang akan menyisihkan esai secara format terlebih dahulu. Boleh ke bawah, operator. Nah, kemudian di tanggal 27 sampai 29 September 2021, setelah diadakan penyisihan terhadap esai-esai terbaik yang tentunya memenuhi kriteria yang sesuai ditentukan oleh panitia, akan dilakukan penjurian. Jadi esai tersebut akan kami bawa ke dewan juri yang telah kami pilih untuk selanjutnya dilaksanakan pemilihan pemenang. Kemudian tanggal 30 September, jangan lupa teman-teman untuk mengecek siapa pemenang dari lomba esai kali ini yang akan diumumkan di Instastory official Instagram HMIT IPB. Jadi teman-teman juga harus memfollow, silakan di-follow agar tidak ketinggalan info mengenai siapa pemenang dari lomba esai yang diselenggarakan. Kemudian pada 1 Oktober, secepatnya kami dari panitia akan menghubungi siapa pihak yang menjadi pemenang, sehingga nantinya bisa mendapatkan hak juara berupa apresiasi dari panitia. Kemudian, siapa yang akan bertindak sebagai juri pada esai competition kali ini? Kami sudah memilih salah satu dosen muda yang sangat-sangat memiliki prestasi. Beliau adalah Bapak Feli Brian Rosandi. Beliau merupakan salah satu dosen muda dari departemen kami, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB. Beliau nantinya akan menilai karya terbaik yang nanti akan kami bawakan kepada beliau dari semua karya yang masuk dari competition, dari esai competition ini. Kemudian apa saja bentuk apresiasi yang akan kami berikan kepada pemenang? Kami akan memilih 3 esai terbaik yang nantinya akan masuk di data panitia dengan rincian hadiah sebagai berikut. Juara 1 berhak mendapatkan apresiasi sebesar Rp300.000 dan juga ada tambahan sertifikat pemenang, dan juga ada cenderamata khusus yang kami persiapkan. Untuk juara 2, apresiasi sebesar Rp200.000 ditambah dengan sertifikat pemenang, kemudian ditambah juga cenderamata dari kami. Kemudian terakhir ada juara 3 dengan apresiasi sebesar Rp100.000 dan juga sertifikat pemenang serta cenderamata juga yang akan kami kirim. Perlu diketahui setelah nanti keluar pengumuman juara, maka tentu keputusan juri nantinya terkait penentuan peserta yang menjadi pemenang esai competition ini adalah bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian terkait info lengkap, tentunya teman-teman di sini sudah tergabung dalam grup Workshop Soiler. Mohon untuk tidak keluar grup terlebih dahulu, karena sampai sesi esai competition ini selesai, semua informasi terkait pembuatan esai dan segala macamnya itu akan kami share di grup tersebut. Jadi untuk teman-teman tidak disarankan untuk keluar, dan jangan keluar dari grup terlebih dahulu karena nanti informasi langsung dari panitia resmi akan kami berikan di grup tersebut. Nanti akan ada link yang peserta bisa mengakses terkait panduan yang akan peserta gunakan untuk menyusun esai. Tentunya peserta untuk babak penyisihan adalah yang dinilai itu nanti bagaimana kesesuaian dengan format yang telah kami sediakan, sehingga nanti akan dibawakan ke dewan juri, sehingga dewan juri bisa menilai tidak dari format lagi, melainkan orisinil dari ide-ide yang dihadirkan. Terakhir dari informasi terpusat di grup Workshop Soiler yang telah disediakan. Saya rasa sekian terkait pemaparan esai competition. Dari saya sebagai ketua pelaksana mengharapkan dengan sangat bahwa seluruh peserta kami harapkan bisa membuat esai dengan berisi ide-ide original dari masing-masing teman-teman sekalian, agar esensi dari workshop kali ini bisa teman-teman sekalian maksimalkan. Demikian dari saya selaku ketua pelaksana membawakan
tentang essay competition ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak nih untuk Aldio atas penugasannya ya. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk mengerjakan penugasannya, karena nggak kalah seru juga ya ngerjain penugasannya. Ditambah lagi ada beberapa reward gitu kan, kayak hadiah-hadiahnya tadi yang mungkin udah sempet udah sempet dibilangin, udah sempet di-spill ya sama Aldio nih terkait hadiahnya gitu kan. Nah, jadi mungkin jangan lupa nih untuk teman-teman untuk mengerjakan penugasan workshop solar ini gitu kan, karena ini ya lumayan juga ya menambah ilmu juga. Mungkin kayak awalnya nggak pernah nih nyoba lomba essay, tapi mungkin dengan diadakan workshop solar ini kita bisa nyoba nih gitu kan, kayak yaudah nyoba deh gitu kan, kita udah tahu ini ilmunya gitu kan dari Kamega, dari podcast IPB gitu kan, yang mungkin biasa nih ya kalau misalnya ada lomba-lomba kayak gitu kan, kayak itu ya Nat, kayak cuma dikasih ada lomba ini doang gitu kan, kayak ya apaan sih gitu kan, gimana nih caranya gitu. Kalau kita kan ini sebelum dari kemarin sampai sekarang ya kita udah belajar dulu nih kayak gimana nih cara buat esai gitu. Mungkin kemarin materi tentang teknologi pertaniannya, dan sekarang cara teknisnya gitu kan sama Kamega gitu kan, di itunya betul dikasih materinya seperti itu. Baik nih teman-teman, selanjutnya akan ada sesi diskusi dan tanya jawab nih kepada teman-teman semua yang akan bertanya jawab. Yang akan ingin bertanya langsung raise hand ya. Gimana nih teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Gimana nih teman-teman terkait pemaparan dari mulai Solo Festival, terus brainstorming tentang menulis esai yang baik dan benar oleh Kamega, dan penyampaian penugasan oleh ketua pelaksana kita, pasti kan teman-teman udah mulai timbul pertanyaan nih. Ada yang ingin bertanya? Bagi penanya terbaik akan diberikan hadiah oleh panitia loh teman-teman. Ini wajib ya panitia. Enggak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya mangga aja gitu, boleh ditanya. Tapi kalau misalnya nggak ada, it's okay, nggak apa-apa. Kita mungkin bertanya boleh banget gitu kan. Kalau misalnya sekarang belum kepikiran nih mau bertanya apa, dan mungkin kita bisa kalian kalau sesi pertanyaan ini kita alihkan di grup workshop Smiler ini gitu kan. Iya nggak sih, Nan? Iya, bisa. Atau mungkin maksud dari pertanyaannya Bang Dani, penugasan esainya itu wajib atau enggak gitu ya, Bang? Gimana nih, Bang Dani? Kalau untuk pertanyaan penugasan esainya wajib atau tidak, mungkin bisa dijawab langsung oleh ketua pelaksana kita. Bagaimana, Aldio? Apakah pembuatan esainya ini wajib atau tidak? Kami dari panitia sudah memperhitungkan bahwa pembuatan esai satu, kemudian mengikuti hari H1 dan hari H2 adalah 3 syarat wajib utama bagi setiap peserta untuk mendapatkan sertifikat. Jadi tanpa mengikuti adanya essay competition ini, mohon maaf, kami dari panitia tidak bisa memberikan sertifikat. Seperti itu. Oke, baik. Berarti pembuatan esainya bersifat wajib ya, teman-teman. Karena kan tadi udah disampaikan juga bagaimana cara menulis esai dan baik. Kalau misalnya teman-teman tadi menyimak dengan betul-betul apa yang telah disampaikan oleh Kamega, pasti kan teman-teman juga udah tahu nih bagaimana step-step untuk membuat esai. Dan topik-topik esainya yang sangat banyak itu juga hari pertama udah disampaikan oleh narasumber-narasumber yang hebat. Jadi nggak ada alasan ya Ihsan buat nggak bikin esai. Ya, betul banget nih. Jadi teman-teman diharapkan ya, teman-teman bisa nih mengikuti penugasan kali ini. Lumayan nih ada juga hitung-hitung kayak lumayan sih keluar dari zona nyaman lah kayak gitu. Oke nih, mungkin kita lanjut kalian. Baik nih, bagi teman-teman jangan lupa untuk teman-teman untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia di room chat, karena kan ya ini buat arsip kita juga, dan bukti kehadiran teman-teman semua gitu kan. Dan kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah di link presensinya tuh ada bukti kehadiran melalui screenshot gitu kan. Jadi teman-teman jangan lupa nih screenshot bukti kehadiran teman-teman dan lalu lampirkan di link presensinya.
Tuh, teman-teman, itu juga sebagai bukti kalau misalkan kalian mengikuti workshop di hari pertama dan hari kedua. Karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Betul, Isen? Ya, betul sekali. Oke, karena pada siang hari ini merupakan pertemuan yang berkesan dan sangat bermanfaat, ada baiknya kita mengabadikan momen pada siang hari ini. Oke, kepada operator, apakah sudah siap? Dan teman-teman, ayo dong on cam. Dan gunakan virtual background yang sudah dirancang khusus oleh panitia. Ini keren banget virtual background-nya. Ada logo Soil Festival, HMIT, IPB, dan Dies Natalis Faperta yang ke-81. Yuk teman-teman on cam yuk. Dan untuk dokumentasi ini akan dipandu oleh operator. Kepada operator, kami persilakan. Ya nih, baik ya. Teman-teman bisa langsung on cam yang menyalakan kameranya nih, gitu kan. Kita pengen lihat nih wajah ganteng dan cantiknya teman-teman gitu ya. Baik, terima kasih MC. Di sini masih sedikit banget yang on cam, jadi teman-teman mohon pada on cam ya. Ada 2 slide dan slide 1 juga belum full semua, jadi diharapkan segera on cam ya teman-teman. Oke, yuk teman-teman bisa langsung on cam ya biar kita cepat juga ya mendokumentasikannya. Ayo masih ditunggu teman-teman. Yang masih mau pakai kerudung juga silahkan. Baik, aku mulai aja ya teman-teman. Dari slide pertama, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kita ke slide kedua, aku hitung mundur. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sesi dokumentasi sudah selesai, saya kembalikan ke MC. Baik nih ya, terima kasih kepada operator yang udah mengabadikannya kita ya untuk dokumentasi kali ini. Oke, mungkin tadi mungkin dengan adanya dokumentasi tadi merupakan salah satu penutup acara di rangkaian workshop Soiler hari kedua kali ini. Mungkin aku tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri acara workshop Soiler 2021 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah teman-teman peserta workshop Soiler 2021. Sampai di sinilah acara workshop kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bang Otari dan Kak Mega yang telah menyampaikan materinya dengan hebat. Terima kasih juga kami ucapkan atas segala bentuk perhatian dan partisipasi dari teman-teman peserta sehingga acara ini dapat berjalan dengan begitu lancar ya. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia di room chat untuk bukti kehadirannya. Kami mewakili panitia mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan. Saya Muhammad Ihsan Fahriansah dari Ilmu Tanah 56 dan rekan saya Listiana Syafia Amira Jauhari dari Ilmu Tanah 56 pamit undur diri. Sampai jumpa di acara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa mengerjakan pendukungnya ya teman-teman. Jangan lupa mendaftar iklan. Kepadaku yang selalu menjadi temanmu. Awalnya ku tak ingin membuka pintu hati, tak sengaja telah terbuka lagi hatiku. Aku salah telah mengacukanmu sampai kau lelah sendiri.
dan memiliki